Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Praktikum Roheo Discolor dan Bawang Merah Haji Abdul Rahman 2502061. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan latar belakang Roheo Discolor atau bisa disebut dengan damhawa. Roheo discolor adalah tanaman hias yang mudah ditemukan, berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Karibia. Latar belakang penggunaannya dalam penelitian dan praktikum meliputi: yang pertama, warna sel yang jelas. Tanaman ini memiliki daun berwarna ungu pada bagian bawahnya karena mengandung pigmen antosianin. Pigmen ini membuat inti sel dan sitoplasma mudah terlihat saat diamati di bawah mikroskop, bahkan tanpa pewarnaan tambahan. Kedua, pengamatan stomata. Stomata pada daun Roheo discolor berperan penting dalam proses respirasi dan transpirasi, sehingga sering digunakan untuk mengamati struktur dan fungsinya. Praktikum osmosis dan plasmolisis. Sel-sel daun Roheo discolor memiliki vakuola yang besar, membuatnya ideal untuk mengamati pergerakan air, efek turgor, dan plasmolisis. Yang keempat yaitu potensi obat dan bahan alami. Tanaman ini juga memiliki latar belakang sebagai tanaman obat tradisional yang digunakan untuk meredakan panas dalam, serta sebagai sumber antioksidan alami. Pendahuluan latar belakang dari bawang merah. Bawang merah merupakan komoditas hortikultura yang penting, berasal dari Asia Tengah atau Iran. Struktur sel yang khas. Bawang merah merupakan tanaman semusim dengan umbi berlapis. Kemudahan pengamatan. Sel-sel epidermis bawang merah dapat diambil dengan mudah. Perbandingan sel tumbuhan dan hewan. Dalam praktikum sel bawang merah, sel tumbuhan sering dibandingkan dengan sel pipi manusia, sel hewan, untuk menunjukkan adanya perbedaan struktur seperti keberadaan dinding sel. Bumbu masak dan obat-obatan. Bawang merah telah lama digunakan sebagai bumbu masak utama dan memiliki khasiat obat, seperti mengatasi demam pada anak dan memiliki efek antioksidan. Tujuan praktikum Roheo discolor. Praktikum dengan daun Roheo discolor memiliki beberapa tujuan khusus, di antaranya mengamati struktur sel tumbuhan. Mahasiswa dapat melihat dengan jelas bagian-bagian sel tumbuhan seperti dinding sel, sitoplasma, dan inti sel. Mempelajari osmosis dan plasmolisis. Daun Roheo discolor memiliki pigmen antosianin warna ungu di dalam vakuolanya. Perubahan konsentrasi larutan di luar sel akan menyebabkan vakuola menyusut, plasmolisis atau membengkak, yang dapat terlihat jelas dari pergerakan pigmen tersebut. Mengamati stomata. Jaringan epidermis pada permukaan bawah daun Roheo discolor sering digunakan untuk mengamati stomata yang berperan dalam pertukaran gas. Tujuan praktikum bawang merah. Praktikum dengan sel umbi bawang merah, Allium cepa, juga memiliki beberapa tujuan, yaitu mempelajari struktur sel tumbuhan secara umum seperti Roheo discolor. Sel bawang merah juga digunakan untuk mengamati komponen dasar sel tumbuhan, membandingkan sel tumbuhan monokotil dan dikotil. Bawang merah adalah tumbuhan monokotil yang dapat dibandingkan dengan sel tumbuhan dikotil untuk melihat perbedaan struktur. Mempelajari proses pembelahan sel. Mitosis. Ujung akar bawang merah merupakan bagian yang sering digunakan untuk mengamati fase-fase mitosis karena selnya aktif membela. Mengamati inti sel. Inti sel pada sel bawang merah mudah terlihat dengan bantuan pewarnaan khusus yang membantu mahasiswa memahami perannya dalam sel. Alat dan bahan. Alat. Yang pertama, mikroskop cahaya. Yang kedua, kaca objek. Ketiga, pipet tetes. Yang keempat, pinset. Yang kelima, kaca penutup. Yang keenam, silat atau karter. Yang ketujuh, tisu atau lap halus. Yang kedelapan, botol semprot berisi air. Dan yang kesembilan, buku gambar dan pensil. Untuk bahan, yang pertama, Roheo discolor, bawang merah, warna alternatif, warna inti sel, air suling, dan kertas label. Cara kerja pada Roheo discolor. Yang pertama, kupas bagian epidermis bawah daun Roheo discolor yang berwarna ungu menggunakan silat hingga diperoleh sayatan yang sangat tipis. Kedua, letakkan sayatan epidermis di atas objek gelas yang berisi. Yang ketiga, tetes sayatan tersebut dengan aquades, lalu tutup perlahan dengan kaca penutup. Yang keempat, amati preparat di bawah mikroskop dengan pembesaran lemah hingga sedang. Catat dan gambar kondisi sel-sel tersebut
yang terlihat normal dan turgid penuh terisi air. Cara kerja pada bawang merah. Yang pertama, ambil kulit tipis epidermis dari lapisan dalam umbi bawang merah menggunakan pinset. Yang kedua, letakkan epidermis pada kaca objek dan tetesi dengan 1 tetes air suling. Yang ketiga, tutupi dengan kaca penutup secara perlahan agar tidak ada gelembung udara. Yang keempat, amati di bawah mikroskop mulai dari pembesaran rendah 10 kali. Hasil dari Rhoeodiscolor. Daun Rhoeodiscolor memiliki sel-sel epidermis yang berbentuk kompleks dan unik, terutama pada bagian bawah daun yang berwarna ungu. Pada praktikum dasar, dengan mengamati sayatan tipis dari epidermis bawah daun di bawah mikroskop, Anda dapat melihat dengan jelas struktur sel-sel penyusunnya. Struktur yang dapat diamati meliputi dinding sel, sitoplasma, dan vakuola yang berisi pigmen ungu antosianin. Hasil dari bawang merah menunjukkan beberapa temuan utama terkait struktur sel, tumbuhan, dan fenomena osmosis. Pembahasan mengamati peristiwa osmosis pada sel tumbuhan, yaitu bergeraknya air dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik. Mengamati peristiwa plasmodisis, lepasnya membran sel dari dinding sel, dan deplasmolisis, kembalinya membran sel ke posisi semula pada sel epidermis daun Rhoeodiscolor. Mengamati fase-fase dalam pembelahan mitosis pada sel tumbuhan, mempelajari siklus sel yang terjadi pada ujung akar bawang merah. Kesimpulan, praktikum ini membuktikan bahwa membran sel bersifat semi-permeabel, memungkinkan air keluar dan masuk sel sesuai dengan gradien konsentrasi larutan di sekitarnya. Praktikum ini menunjukkan bahwa mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak indetik secara genetik dengan sel induk. Proses ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan organisme, yang ditunjukkan oleh tingginya aktivitas pembelahan pada ujung akar bawang.